Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini siang ini dalam acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Sawahan. Sholawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kepada Bapak dan Ibu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikut ini akan saya sampaikan susunan acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Sawahan. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti yaitu penyampaian materi diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Sawahan. Yang berikutnya sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Baiklah, mari kita mulai acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin Bapak Ibu Guru dimohon kesediaannya untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Ya, masuk ke acara berikutnya yaitu yang ketiga adalah sambutan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andi Slamet Marzuki. Monggo waktu dan dapat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du.
Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di SD Negeri 1 Sawahan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat mengikuti diseminasi pada hari ini. Yang pertama, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk ikuti sampai selesai dengan saksama. Supaya apa? Supaya kita paham betul apa yang disampaikan nanti dalam diseminasi nanti. Untuk itu sekali lagi tolong diikuti dengan betul-betul diikuti sampai selesai. Hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu acara inti penyampaian diseminasi atau pembahasan budaya positif di SD Negeri 1 Sawahan oleh Bu Didi Listrini SPD. Monggo Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah membantu untuk diseminasi kami. Yang pertama, saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kemudian saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN 1 Sawahan yang saya sayangi dan saya banggakan pula. Di sini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan saya untuk menyampaikan destinasi dari tugas DGP Angkatan 9, yaitu budaya positif. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti jalannya diseminasi ini dengan lancar dan tak kurang suatu apapun. Dan saya mohon maaf, ini juga lagi belajar, nanti ada kurangnya mohon dimaafkan. Dan tolong nanti kalau ada masukan atau kritikan, saya siap belajar seperti itu. Langsung saja, ini yaitu salam dan bahagia menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu dari saya sendiri, Biki Listrini, SDN 1 Sawahan, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali. Saya dari CGP Angkatan 9. Di sini saya difasilitatori oleh Ibu Suminah SPD dan pengajar praktek saya Ibu Hartati MPD. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan Ibu Hartati. Agenda hari ini yaitu pembukaan, tadi sudah kita buka bersama. Yang kedua, pemahaman inti atau materi, itu ada eksplorasi konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kemudian ada juga nanti refleksi. Di sini saya akan bacakan capaian umum memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin
dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Lanjutnya yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin dalam interaksi dengan murid. Sebelum kita lanjut, saya lihat Bapak Ibu kayaknya tegang. Mari kita, biar supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu ya. Nanti cari pasangan Bapak Ibu 2 orang. Nanti yang tidak ada pasangannya, oh ada semua. Kalau saya itu ada semua. Nanti ya, kita switch langsung ditebak. Misalnya switch 2 sama 3, berarti langsung dijawab 6, seperti itu. Ya betul, perkalian. Sudah paham ya Bapak Ibu? Monggo silakan cari pasangan. Ya, monggo bisa dimulai. 1, 2, 3. Sampai 5 kali. Siapa yang menang Bapak Ibu? Nah, saking asiknya ditanya siapa yang menang sampai enggak jawab. Ya. Gimana? Sudah fresh? Sudah tidak ngantuk lagi? Oke. Monggo. Bapak Ibu itu bisa diterapkan juga kepada anak-anak kita. Kalau di kelas 2 itu sudah saya terapkan, nanti anak-anak sangat sambil bermain sambil belajar perkalian seperti itu. Jadi anak-anak sering senang kalau diajak seperti itu. Terima kasih. Kemudian saya bacakan lagi penyampaian khusus, yaitu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal paradigma, stimulus dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi emosional murid. Ini adalah latar belakang, yaitu sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman. Itu tentu saja aman bagi murid dan juga warga sekolah. Nyaman dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya bagi peserta murid untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Yang kedua, pembelajaran yang seperti ini tentunya bisa diwujudkan dengan sejumlah faktor yang harus diusahakan untuk terpenuhi. Salah satu faktornya adalah dengan menanamkan budaya positif. Melalui penanaman budaya positif, maka hal-hal yang akan dimunculkan dalam setiap kegiatan maupun perkataan semua warga sekolah. Budaya positif dapat mulai dari lingkungan kecil, yaitu di kelas. Salah satu cara mewujudkan adalah dengan cara membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat guru bersama murid, maka semua warga kelas akan bersama-sama mengupayakan untuk menjalankan yang tentunya menjadi awal untuk penerapan budaya positif. Nanti tujuan aksi nyata yang pertama yaitu mewujudkan keberanian murid untuk mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang diciptakan anak-anak nanti. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati. Menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Ada tolak ukurnya ini nanti. Siswa mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas secara terus-menerus, secara berkelanjutan dan konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, penjaga sekolah, serta murid terkait keyakinan kelas untuk menuju budaya positif. Yang kedua, itu tulisannya salah ya, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah dibuat selanjutnya akan ditandatangani setiap warga kelas di dinding kelas. Penerapan keyakinan kelas secara konsisten dan berkelanjutan. Mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bahan refleksi pembiasaan budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, tenaga pendidik, penjaga sekolah untuk menjadi teladan dan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian orang tua wali murid dalam hal penerapan budaya positif di rumah dan di lingkungan masyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi murid. Kemudian murid yang berkolaborasi dengan guru membuat keyakinan kelas serta secara konsisten menerapkan budaya positif dan juga alat dan bahan seperti kertas, origami, laptop, lem, dan juga alat tulis lainnya. Seperti ini juga contoh bahwa Bapak Ibu telah mendukung untuk guru penggerak ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Ibu-Ibu? Bapak Ibu. Oke, setuju ya, karena dengan hukuman itu beranggapan kita mendisiplinkan anak.
Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Lanjut. Nah, ini ada topik dalam eksplorasi konsep. Itu nanti ada 6 yang kita pelajari. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ini nanti kita pelajari bersama. Kita pelajari yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu ada apa saja? Nah, ini ada perubahan paradigma belajar kita, yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mengibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, dan kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani, dan murid itu sebagai benihnya. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan gimana itu kalau seorang petani, kemudian gurunya itu sebagai petani, muridnya itu sebagai benih. Nah, itu pendapat Bapak Ibu bagaimana? Ada Bapak Ibu yang bisa memberi penjelasan? Ini gini ya, murid kita itu diibaratkan sebagai benih. Nah, seorang petani itu kalau benihnya itu kita tanam, kita beri pupuk, kemudian ditanam di tanah yang gembur, yang bagus, dirawat dengan baik-baik. Nah, benih itu kan akan menghasilkan panen yang memuaskan, betul sekali. Nah, itu kita ibaratkan anak. Kalau kita bimbing, kita tuntun, kita beri yang positif, kita beri anak-anak pelajaran yang baik, itu pasti nanti hasilnya insya Allah akan memuaskan. Nah, seperti itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Di sini tugas kita sebagai guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi tugas kita sebagai guru itu juga mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, dan menjadi karakter murid tumbuh dengan baik. Di sini kita dituntut untuk di sekolahan itu kita ibaratnya tempat yang menyenangkan. Jadi bagi anak-anak nanti kalau bangun tidur seperti itu, mereka bersemangat, ya, mereka bersemangat. Saya mau sekolah, gitu. Karena apa? Karena di sekolahan kita itu menjadi sekolah yang menyenangkan. Mulai dari sekolahannya, dari gurunya, dari kepala sekolah. Di sini tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Itu nanti ada penghukum. Nanti saya berikan contoh video yang mana penghukum, yang mana manajer, seperti itu.
Sudah. Posisi membuat merasa bersalah. Ini ada bacaannya aja ya Bu Ibu. Kemudian ini posisi teman, yaitu guru sebagai posisi teman, nanti kata-katanya seperti itu. Itu tadi sebagai teman. Kemudian ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Ini videonya kelihatan sama, cuman penyampaian kata-katanya saja yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, itu tadi sebagai posisi pemantau, Bapak Ibu.
Kemudian ini sebagai manajer seperti ini. Nah, kalau yang manajer ini kata-katanya lebih halus sebenarnya Ibu. Cuman pas pada waktu memanggil saja. Nggih, seperti itu. Nah, itu tadi video yang sudah kami putarkan. Dari kelima posisi kontrol itu yang sesuai untuk diterapkan itu yang mana Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah, menghukum, teman, pemantau, apakah manajer? Iya, betul sekali, manajer. Karena sebagai manajer itu kita bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita beri solusi, tidak kita menghukum atau membentak seperti itu. Kalau yang membuat merasa bersalah tadi kan nanti takutnya kecewa seperti itu. Nah, yang paling maksudnya yang kita bisa maksudnya yang kita pakai itu ya manajer. Jadi untuk menyelesaikan masalah kepada anak itu diberi solusi, diberi ya kalau Jawanya diem-diem kalau bisa nih seperti itu ya, diem-diem. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pembelajaran yaitu restitusi. Di sini ada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu bentuk menstabilkan identitas, yaitu guru itu dapat berkata seperti yang ada di layar itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Kemudian tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kata-katanya tidak
eh, menyakitkan anak, kalau bisa, kalau bahasa Jawanya meyem-meyem. Kemudian yang guru dapat berkata divalidasi tindakan yang salah seperti pada layar, yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baik. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Nah, itu kata-kata untuk menenangkan anak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak ditanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa. Kamu ingin jadi seperti apa. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa. Ini bisa kita tanyakan tentang keyakinan kelas kita tadi. Ini bisa untuk ditanyakan. Kalau melanggar, misalnya kok datang terlambat, itu kan tadi keyakinan kelas kita kan datang tepat waktu. Nah, seperti itu masuk pada penanyaan keyakinan ini. Nah, ini contoh praktek restitusi saya, hanya foto ya. Roma gitu, Roma. Nah, itu ada pertanyaannya, interview 30 detik sama anak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah diperbaiki? Seperti itu. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk melakukan? Nah, ini pertanyaan untuk anak. Contoh-contohnya seperti ini. Kemudian ditanya kesepakatan apa yang sudah kita buat. Ini pertanyaan untuk anak. Contoh-contohnya seperti ini. Kemudian ditanya kesepakatan apa yang sudah kita buat kemarin, kok kamu melanggar, seperti itu. Kemudian sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa. Jadi diajak sharing nih Bapak Ibu. Kalau ada anak yang salah itu tadi, kayak yang saya sampaikan di awal, itu anak diajak sharing dulu. Kamu berbuat seperti itu, apa tujuannya, kemudian kenapa melakukan itu, seperti itu. Jangan langsung dihukum seperti itu. Tapi kalau bisa kita ajak bicara. Nah, refleksi hari ini yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan. Saya akan merubah posisi penghukum menjadi posisi manajer. Nah, itu tadi kalau bisa hukuman itu tadi dihilangkan. Kalau kita sebagai manajer, kita membimbing anak, kita mengarahkan. Kalau kita tidak usah mengasih hukuman, tapi konsekuensi tadi. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, itu jawabannya senang apa enggak Ibu? Senang. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama sesi ini? Yaitu sebagai posisi kontrol atau pemantau. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Kita akan menjadi posisi manajer. Nah, alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi hal yang positif bagi semua. Kita terapkan dalam tugas kita sebagai guru, yang tidak hanya membuat nilai,
tetapi kita fokus pada objek kita, yaitu anak atau siswa kita, berkaitan dengan pembentukan karakter yang telah diminta oleh Mas Menteri ya. Kita bentuk karakter anak kita biar menjadi lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru penggerak Indonesia maju, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Dari presentasi saya bacakan ini tadi, apakah ada sesi tanya jawab? Monggo, ada yang jawab? Monggo, ada yang maaf ya Bapak. Saya tidak boleh ditanya. Nah, boleh. Ya. Terima kasih untuk pencerahannya. Bisa pakai mic ya. Terima kasih untuk waktunya dan pencerahannya. Saya bersyukur sekali karena pada siang hari ini saya boleh mengikuti sesi ini. Ya, karena untuk menambah ilmu juga. Penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, saya mengalami sesuatu hal, Bu. Kalau ini tadi masalahnya terlambatnya, ya. Kalau masalah yang di saya, ini anak saya ini tidak mau ngapa-ngapain gitu, Bu. Jadi ada tugas, dia tidak mau kerja. Saya sudah seperti tadi, Ibu Direktur tadi ya. Ya, saya tidak marah, saya dengan lemah lembut ya. Tapi nampaknya anak saya ini mau komen dengan lembut. Jadi saya ya diam, terus tak tanya, sharing gitu, hanya senyum-senyum ya. Saya malah bingung, ini masalahnya apa ya? Ini ya, jadi ada dua anak yang seperti itu. Kalau yang saya hadapi ini karena ibunya sudah tidak ada, jadi sudah tidak punya ibu. Yang satunya masih komplit, tapi nampaknya yang gede ini, yang sudah kelas 6 ini, ketika saya beri misalkan istilahnya apa ya Bu ya, diberitahu, nanti kalau dimarahi bapak bagaimana? Oh, enggak apa-apa, saya sering dimarahi. Ya, saya kan malah kaget loh, sering dimarahi. Saya pikir biar jerah. Nah, yang satu yang ibunya sudah tidak ada itu, saya berpikir apa karena kurang kasih sayang seorang ibu. Nah, terus saya berpikir lagi, apa yang saya lakukan untuk anak ini supaya ini kan beban untuk saya, Bu. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang seperti teman-temannya, kembali teman-temannya, jadi punya rasa percaya diri. Nah, itu PR buat saya karena kelas saya bukan klasikal, jadi hanya beberapa, tapi menurut saya itu beban tersendiri untuk saya. Saya tadi sempat sharing sama Bu Dwi, Bu, caranya ngewai, nonton iku pribadi Bu. Bu Dwi jadi gitu, ya. Ya, terima kasih Bu Kiki untuk pencerahannya, saya nantikan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Suci, pertanyaan yang sangat bagus dan menantang ya. Ini sebelum saya jawab, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berpengalaman, monggo yang senior-senior bisa menyampaikan pengalamannya yang dulu bagaimana kok anak ada kasus seperti ini. Bapak Ibu juga bisa kita sharing seperti itu, Ibu. Saya mungkin ada. Biarkan saja. Kalau tidak ada, saya akan mencoba Ibu ya. Saya juga kemarin, saya juga mempunyai murid seperti itu Ibu. Sepertinya Rafa itu kemarin dikasih tugas dan nggak mau, pokoknya nggak mau dan sausil ya. Tapi alhamdulillah sekarang di kerjasama budaya alhamdulillah manut nurut seperti itu. Nah, itu sebenarnya budaya punya resep ya. Ya, Bu Suci, saya akan menjawab. Yang pertama, kita sebagai manajer seperti Ibu tadi, pertama kita sharing dulu sama anak-anak. Kemauannya apa? Kemudian, kenapa kok kamu berbuat seperti itu? Tujuanmu apa? Itu harus
bicara face to face sama ya, dari hati ke hati kata Bu Dina seperti itu. Itu ditanya seperti itu dulu. Bagaimana kalau tidak ada reaksi, kita bisa konsultasi, maksudnya kita ke home visit ya. Kita ke rumah anak tersebut. Nah, kita tanya-tanya, bisa tanya kedua orang tua. Kalau yang tadi yang ibunya sudah tidak ada, berarti kan kita tanya keluarganya ya, sama bapaknya seperti itu. Kenapa? Apakah anak itu, kan kadang gini, anak itu di rumah sama di sekolah itu beda. Seperti anak saya yang kecil itu di rumah itu pendiam gitu, tapi kalau di luar, Masya Allah, seperti itu. Nah, kita lihat kita ke rumahnya, kita tanya dulu atau tanya-tanya bapaknya, atau kalau punya kakak, adik atau saudaranya yang di rumah, anak ini kok seperti ini, itu nanti bagaimana? Kita kan nanti bisa menyaring ya. Oh, anak ini kok di rumah seperti ini, di sekolah seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah tanya di keluarganya, di sekolahnya, kita di rumah kok seperti ini, di sekolahan kok nggak mau, seperti itu kan mungkin ada masalah di sekolahan. Atau mungkin kalau sudah ditanya di rumah kok baik-baik saja. Nah, kita tanyain dulu sama teman dekatnya. Sama teman dekatnya itu kita tanya, kan anak kan punya kan teman dekat, kadang ya ada yang sharing, ada yang ini temanku kayak gitu kan, biasanya cerita. Nah, itu kita tanya kepada temannya juga, Bu. Nah, itu solusinya seperti itu. Kemudian kalau yang punya bapak ibu tadi, itu juga sama perlakuannya ya. Kita tanya dulu di sekolah sama teman, kemudian di rumah sama keluarganya. Dan nanti kalau kok di sekolah nggak bisa mempunyai pencerahan, di rumah kok seperti ini, nah itu tadi kan kalau disuruh mengerjakan nggak mau ya. Nah, kita kalau bisa kan kelasnya ada kelas sedikit ya muridnya. Nah, kita bimbing aja, misalnya nulis atau mengerjakan apa, kita tungguin. Ayo nak, yuk kita tulis ini, ditungguin ibu. Coba kamu tulis ini, seperti itu. Jadi itu tadi kan kalau disuruh mengerjakan nggak mau ya. Nah, kita kalau bisa kan kelasnya ada kelas sedikit ya muridnya. Nah, kita bimbing aja, misalnya nulis atau mengerjakan apa, kita tungguin. Ayo nak, yuk kita tulis ini, ditungguin ibu. Coba kamu tulis ini, seperti itu. Jadi apa ya, kita itu sebagai manajer itu juga sebagai orang tua murid itu. Jadi kita dekat dengan murid, ya mengambil hatinya lah, seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya, Ibu. Gimana? Oh, belum puas, monggo. Oke, saya bisa nambahin. Oh iya, mau ditambahin dulu. Terima kasih. Untuk nambahin ya Bu ya. Saya melihat dari kasus apa yang disampaikan sama Bu Suci itu memang posisi guru sebagai manajer itu tidak cocok. Jadi ini kan yang disampaikan Bu Biki tadi kan mengenai posisi guru jadi 5 kontrol tadi ya. 5 kontrol yaitu penghukum, teman, pemantau, manajer itu kan. Jadi untuk kasus yang diutarakan sama Bu Suci itu saya cenderung ke posisi teman. Jadi di sekolah saya yang dulu itu ada anak yang tidak mau masuk kelas, maunya itu di kantor. Dan itu dia tidak mau ke kelas karena apa? Dia tidak tahu, pokoknya tidak mau. Nah itu kan kita sebagai guru memposisikan sebagai teman itu harus sering rajin bertanya. Karena anak itu belum dekat, itu tidak mau cerita. Harus kita pancing dari kalimat pematik. Misal, kamu tadi sekolah kesini naik apa? Diantar siapa? Terus setiap hari seperti itu. Jadi kita sebagai teman itu juga, teman itu kan juga butuh proses. Jadi ketika anak tidak mau apapun pasti ada sesuatu. Cuma kita aja yang belum menemukan. Kayak cenderung ke
Mungkin ada dari sifat eksternal dari keluarganya atau dari temannya, kan kita kan belum tahu. Nah, PR kita sebagai guru dari posisi teman itu biasanya butuh proses untuk menjadikan dia berteman. Kemudian kalau sudah berteman, bisa kita ke posisi sebagai pemantau. Terus kita bisa gitu loh. Kan masih ada 5 posisi itu yang kita itu dari mana setiap kasus kan beda-beda. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Bagaimana dengan pendapatnya Bu Ana dan pendapat saya tadi, Bu? Apakah setelah dari Ibu Irna agak sedikit cerah, tapi masih ada PR satu lagi, Bu. Jadi gini, saya sudah mencoba, masih ada lagi yang tadi maaf tidak saya sampaikan. Itu saya sudah mendekati ke rumahnya, jadi saya home visit. Nah, saya tanya kalau anak ini yang mengasuh budenya, bukan orang tuanya, dan orang tuanya sebenarnya masih ada, tetapi diasuh oleh Pak D dan Bu D. Tapi anak ini tidak rajin ke sekolah, kemudian nanti di sekolah ya seperti itu yang disampaikan seperti Bu Irna tadi. Nah, saya juga merasa kewalahan ya Bu, sudah ke rumahnya, sudah dirayu wali kelasnya, sudah misalkan kan sukanya game, saya pinjami HP nak, oke silakan, nanti kita belajar sambil nyanyi-nyanyi, masih belum mau. Nah ini terus pendekatannya apakah ya seperti Bu Irna tadi loh, terus menerus jadikan teman gitu ya. Berarti harus telaten. Saya menambah sedikit Mbak. Ketika saya masuk kelas 3 pertama itu melihat siapa Arafah, itu memang istimewa. Setelah itu saya itu berpikir, bocah ini kok ngono kuwi terus, saya panggil. Saiki kowe sak sekelas iki sing paling mbok senengi sapa? Nadia. Oh, kalau begitu kowe tak jejerke Nadia. Nadia pinter, kowe kudu pinter. Nek jenenge wong Jawa ki nek dipangku mati, Mbak. Jadi diumbulke terus, saiki tak umbulke terus, Mbak. Jadi kowe nek jejer Nadia ki pinter. Kowe ya kudu pinter. Nggih, Arafah. Nah, sekarang dia mau berusaha, Mbak. Jadi setiap pelajaran ini berusaha untuk bisa. Saat ini manut, Mbak. Nggih manut, saat ini manut banget. Saya suruh memilih teman yang paling disukai. Yang paling disukai siapa? Nadila. Oke, tak jajarkan Nadila. Sampai sekarang saya jajarkan sama Nadila. Saya sama Nadila juga begitu. Nanti kalau Arafah mengalami kesulitan, kamu bantu ya. Iya. Jadi saat ini Nadila kali Arafah itu takluk kali Nadila ini kumbuk juga blok ya menang plengah gitu. Mungkin itu ya salah satu cara untuk memperoleh hati anak Mbak. Kita bagaimanapun juga kalau kita menghukum selalu menghukum kasihan. Makanya ya suatu saat dihukum, suatu saat diberi pujian gitu. terima kasih sekali masukannya dari Bu Dayat dan juga Bu Irna. Bagaimana Bu? Sudah puas atau belum? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu buat ibu-ibu bertiga. Nah, dari sini tadi kita banyak belajar ya. Ada kasus seperti itu dan pemecahannya seperti yang diutarakan Bu Irna sama Bu Dayat. Jadi kita juga masih belajar ya. Terima kasih sekali atas masukannya. Dan ada satu lagi pertanyaan mungkin. Oh ya, Bu Latifah monggo. Dipaparkan tadi di materi bagian eksplorasi konsep poin 3 tentang keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini kapan harus kita buat keyakinan kelas? Itu pertanyaan yang saya ajukan Bu Vicky. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Latifah yang bertanya tentang kapan keyakinan kelas itu kita buat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab?
keyakinan kelas itu kan termasuk kesepakatan. Iya. Jadi ketika saya masuk pertama kali, ketika belum pelajaran, itu pun sudah saya buat kesepakatan. Misalnya satu, ketika diberi tugas oleh guru harus tepat waktu, misalnya seperti itu kan ada kesepakatan. Hanya saja di tempat saya tidak saya tulis. Memang sebenarnya ketika kita belajar di DBE, kesepakatan itu memang ditempel di papan. Jadi nanti semua membaca ketika anak itu ada yang melanggar, misalnya datang sekolah 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Anak kan dulu memutar jam kedatangan, dia lagi jam kedatangan seperti itu. Jadi nanti guru meneliti, tadi kamu jam 7 lewat ya, kan dulu ada jam kedatangan ya Mbak, itu makanya itu termasuk kesepakatan 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai, anak-anak sudah harus datang. Nah nanti ada yang kurang 10 menit, ada yang jadi guru sudah betul-betul meneliti. Sekarang jam kedatangan harus tidak ada. Itu memang perlu diadakan lagi. Tapi ya ruwet. Nanti itu kesepakatan. Kemudian tidak mengerjakan PR 3 kali berturut-turut, orang tua saya panggil. Sudah termasuk kesepakatan. Jadi kesepakatan itu bisa diambil ketika kita akan mengerjakan sesuatu, atau kalau itu jam kedatangan dan sebagainya kan untuk jangka waktu panjang dari kita mulai pelajaran sampai awal pembelajaran sampai berikutnya. Untuk kesepakatan yang lain itu menurut situasi dan kondisi, mungkin seperti itu. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Jaya telah sudah menjawab dari pertanyaan Bu Latifah, yaitu kapan keyakinan kelas dibuat. Itu pada awal pelajaran, pada awal tahun pelajaran, ya seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah puas Bu Latifah? Iya. Terima kasih Bu Jaya sudah memberi pencerahan. Aplaus buat Ibu berdua. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Acara demi acara sudah kita lewati, saya sudah memaparkan. Terima kasih sekali. Saya minta maaf kalau mengganggu aktivitas dalam pembelajaran Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya, dukungan segala hal apapun. Saya terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami beri aplaus dulu dan kami kembalikan ke pembawa acara. Monggo Ibu Dena. Ya, tadi Bu Biki Rizkyorini SPD sudah menyampaikan diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Sawahan. Kemudian sesi tanya jawab juga sudah terlampaui. Yang terakhir adalah mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arta, Bu tadi mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu sering membuang sampah di sembarangan ya. Berbuat kesalahan itu wajar dan manusiawi ya Mas Arta. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Jangan mengulangi lagi dan memperbaikinya. Setuju Mas Arka? Mas Arka, kenapa sering membuang sampah sembarangan? Bisa beritahu Ibu dulu alasanmu. Oh begitu, baik. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Oh, ya, yang penting keyakinan kelas itu menurut kamu
Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu makan di kelas. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah dilarang? Ya betul. Besok lagi jangan diulangi lagi ya. Dan mulai besok bangun pagi jangan begadang lagi ya, supaya besok semangat sarapan. Iya, sama-sama Mas Aka. Saya senang belajar puisi dan menemukan solusi. Terima kasih.